Mau makan banyak, tapi BB-nya nggak nambah. To the point aja, ini 5 cara supaya kalian bisa makan banyak, tapi BB kalian tetap. Lakuin 5 cara ini selama 3 bulan, dan aku jamin tubuh kalian akan berubah dan kalian nggak akan gampang naik BB-nya. Oke? Langsung aja yang pertama. Kalian harus olahraga weightlifting. Kenapa weightlifting? Ini udah aku bahas di videoku kemarin, karena ketika kita weightlifting, otot kita rusak dan memperbaiki diri, dan otot kita itu makin besar, dan makin besar, pasti otot itu butuh makan. Nah, makanannya apa? Yang pertama, kalau kalian gemuk banget dan kalian weightlifting, pasti otot kalian itu akan makan. Yang pertama dimakan adalah lemak. Nah, ini kenapa aku kemarin bahas body recomp itu sangat work banget buat kalian yang obesitas dan pengen bangun massa otot sambil bakar lemak. Nah, ini rahasianya. Karena muscle hypertrophy itu pasti juga makan lemak. Dan kalian bisa cobain weightlifting selama 3 bulan dulu. Rasain otot kalian, rasain waktu kalian ngangkat, dan saat kalian bangun pagi-pagi, kalian akan notice perubahan di tubuh kalian. Itu yang pertama, weightlifting. Dan yang kedua, kalian harus kalori defisit dulu sebelum kalian bisa makan yang enak-enak. Nah, bukan berarti kalori defisit itu kalian makannya nggak enak ya. Tapi selama 3 bulan ini, kalian coba kurangin apa porsi yang kalian makan. Seperti kurangin nasi kalian. Atau bahkan jangan makan karbo sama sekali. Kalau aku gak pakai makan karbo karena aku cukup ekstrim dan works banget selama 3 bulan itu bisa turun hampir 10 kilo. Dan di awal itu yang menentukan banget karena selama 3 bulan awal ini kalau kalian konsisten kalori defisit dan kalian terus tadi ngelakuin yang pertama tadi weightlifting, kalian akan dapatkan new begin. Nah, new begin itu apa? New gain. Jadi noob gain itu gain dimana kalian pemula dan kalian akan ngerasain benefitnya dari weightlifting dan kalori defisit itu langsung selama 3 bulan itu, dan pasti kalian akan berubah. Dan yang ketiga, protein bro. Protein itu sangat penting banget. Karena apa? Karena dengan protein itu massa otot kalian bisa nambah. Protein itu kayak batu batanya buat bangun otot. Nah, karena protein itu yang membuat otot besar, jadi protein itu kalian harus penuhi selama kalian 3 bulan ngelakuin program ini. Nah, 3 bulan ini protein itu kalian harus tentuin 1 gram per 1 kilogram berat badan, atau kalau kalian mau fokus banget dan konsen banget, kalian harus makan 1,5 gram protein per berat badan. Nah, kenapa 1,5 gram? Karena beberapa itu menyarankan 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Tapi aku tarik yang paling tengah aja, 1,5 gram per berat badan itu it's okay. Nah, kalau kalian bisa mencukupi 1,5 gram protein per berat badan, pasti kalian akan ngerasain benefitnya selama 3 bulan ini. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kalian harus cut yang namanya gula-gulaan. Ini berkaitan erat dengan yang nomor 2 tadi. Karena kalian tadi yang nomor 2 kan kalori defisit, itu termasuk makanan-makanan yang manis. Dah. Gimana caranya ngekat gula? Itu tadi kalori defisit, kalau kalian ngekat karbo, pasti gula kalian juga akan berkurang. Nah, coba deh sekali-sekali apa yang biasa kalian makan dengan gula. Misalnya nih ya, kalian ngopi, kalian ngeteh, kalian pakai gula 2-3 sendok teh. Kalian coba 1 sendok teh aja. Kalian rasain selama seminggu. Selama seminggu itu gimana perasaan kalian, badan kalian nerima apa enggak. Setelah kalian bisa terbiasa dengan 1 sendok teh gula, kalian cut setelah beberapa minggu. Dan kalau kalian udah biasa minum kopi, minum teh tanpa gula, kalian akan merasa aneh kalau kalian ngopi dengan gula. Percaya apa enggak?
Kalau kalian nggak percaya, cobain sendiri. Dan cara komitmennya gimana? Ya, simple. Kalian tinggal mau nggak makan lebih enak lagi, lebih leluasa lagi setelah 3 bulan ini, ya tinggal pikir aja komitmen kalian di awal, mau apa enggak. Sesuai video di awal tadi, tawarannya kalian ambil apa enggak. Kalau kalian bisa komitmen, kalian pasti bisa. Nah, dan yang kelima adalah selama 3 bulan ini kalian perlu tidur yang cukup. Usahain tidur yang cukup. Karena apa? Perkembangan otot setelah weightlifting itu, pembakaran lemak, pembangunan otot, itu terjadi saat kalian tidur. Karena apa? Karena setiap kita tidur selama 8 jam, kita akan recovery tubuh kita. Dan semua yang rusak, sel-sel yang rusak termasuk sel otot, itu akan diperbaiki. Nah, ini penting banget. Kenapa 7-8 jam? Karena kalian harus maksimal recovery ototnya. Jangan sampai di bawah 7-8 jam. Atau kalian yang sering begadang, stop dulu. Mulai hidup sehat dulu. Kalau kalian mau makan bebas setelah 3 bulan ini dan BB nggak naik. Nah, ini kelima cara ini personally works di aku di 3 bulan awal, tapi aku bukan berarti setelah 3 bulan ini kalap ya, langsung makan apapun yang aku mau gitu. Tapi aku lebih tepatnya makan yang agak bebas itu saat cheat day, dan saat cheat day itu pun, setelah cheat day itu pun, metabolismeku itu kan terperbaiki ya. Metabolismeku kan sudah membaik setelah 3 bulan aku ngelakuin 5 hal ini. Dan setelah cheat day, aku bisa kayak buang kotoran yang aku makan kemarin, kayak cepet banget. Metabolisme jadi cepet banget. Ketika aku makan yang karbo-karbo saat cheat day, keluarnya juga cepet. Dan BB ku tetap gitu loh. Tapi nggak aku lakuin cheat day ini tiap hari ya. Kalau dilakuin tiap hari ya sama aja bohong bro. Jadi itu tips kali ini buat kalian yang mau makan sepuasnya tapi BB gak naik-naik, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau perlu kalian share video ini dan klik link yang ada di bawah. Kalau kalian mau tahu bagaimana caraku nurunin dan ngembangin massa otot selama 11 bulan, dan akan aku taruh linknya di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Dan well, itu aja. See you guys on the next video, dan buat kalian stay healthy, anak muda-muda Gen Z. Bye.